Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada'i as-salihin awliya'il muqarrabin ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan li musannif hadzal kitab sya'lillahi lahumul Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lanjutkan mudzakar kita yang kurang lebih hampir 2 bulan kita liburkan karena Ramadan kemarin dan juga karena kemarin banyak kesibukan. Alhamdulillah kita diperkumpulkan lagi untuk mengkaji kitab daripada fikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap berikan kita kesempatan keistiqomahan untuk selalu berada di tempat-tempat seperti ini sampai akhir hayat kita. Dan insyaallah malam ini kita lanjutkan bahasan kita masih membahas tentang awqatus shalah, yaitu waktu-waktu salat. Kenapa di sini dibahas mengenai waktu salat? Kan termasuk syarat salat itu yaitu mengetahui waktu salat. Kalau kita nggak tahu waktunya, nanti kita tidak akan benar salat kita. Belum masuk waktu zuhur kita sudah salat zuhur, tidak akan sah salat kita. Waktu salat zuhur sudah habis baru kita salat zuhur, nggak sah salat kita. Ada waktu-waktu makruh, ada waktu tahrim. Maka supaya benar salat kita itu mesti kita harus mengetahui waktu-waktu. Dalam Al-Quran Allah sebutkan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sudah ada ketentuan waktunya salat itu, enggak boleh kita mau kerjakan semau-maunya, semilih-milih kita enggak bisa. Sudah ditetapkan 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sudah ada ketentuan waktunya masing-masing. 2 bulan yang lalu sudah kita bahas mengenai sholat zuhur dan sholat asar. Tidak perlu kita ulang, itu sudah nanti kepanjangan. Ini sekarang kita bahas mengenai waktu maghrib. Wal maghribu ay sholatuha, dan waktu maghrib maksudnya waktu sholat maghrib. Wa summiyat bidzalika li fi'liha fihi. Dikatakan waktu maghrib itu kenapa dikerjakan di pas waktu maghrib? Di sini disebutkan li fi'liha waqtal ghurubi, karena dikerjakannya waktu maghrib itu selepas gurubnya matahari. Kenapa waktu maghrib dikatakan waktu maghrib? Karena dikerjakannya pas mulai terbenamnya matahari. Jadi terbenam matahari di sebelah barat sana itu tenggelam, maka di sanalah awal masuk waktu maghrib. Jadi lamun masih arah arwan sekejap matahari itu kelihatan belum masuk waktu maghrib, apalagi belum tenggelam. Jadi kapan waktu tenggelam matahari itu, kapan waktu maghrib itu masuk? Ketika sempurna bundaran matahari itu tenggelam ke bumi, sudah nggak kelihatan, maka di sanalah awal waktu maghrib. Nah di sana juga habis waktu asar. Waktuha wahidun, dan waktu maghrib ini cuma satu. Wa huwa ghurubus syamsi, yaitu ketika terbenamnya matahari. Ketika terbenam matahari, ya sudah itu waktu maghrib. Tidak ada waktu fadilah, nggak ada waktu ikhtiar, nggak ada waktu jawaz, nggak ada kalau waktu maghrib itu. Dia hanya satu waktunya, kapan terbenam matahari sudah nggak kelihatan, maka itu sudah masuk waktu maghrib. Ai bi jami'i qarsiha wala yadurra baqa'u syu'ain ba'dahu. Ai ditafsirkan maksudnya terbenam matahari itu apa? Terbenamnya seluruh bundaran matahari itu ke bumi di arah timur itu.
Jadi kita kan mudah kita ngelihat. Kadang nggak ada pembatas, kalau kita di pinggir pantai itu langsung kita lihat matahari itu tenggelam. Jadi tenggelam utuh bundaran matahari itu, maka itu sudah masuk waktu maghrib. Wala yadurra baqa'u syu'ain ba'dahu, dan tidak membahayakan ketika masih ada pantulan cahaya daripada matahari. Biasanya kan kalau matahari tenggelam itu ada masih pantulan-pantulan sinar. Tapi matahari sudah nggak ada, tenggelam, tapi ada sedikit warna-warna merah kuning itu. Itu nggak mengapa. Yang penting intinya mataharinya semua sudah tenggelam, walaupun masih ada sinar-sinar kuning itu di sebelah barat itu, karena masih ada bekas sinar matahari yang tenggelam itu, maka itu tidak membahayakan. Maksudnya tetap sudah masuk waktu maghrib. Ai bi jami'i qursiha, yaitu dengan seluruh bundarannya matahari. Wala yadhurru baqa'u syu'ain ba'dahu, dan tidak membahayakan masih tersisanya sisa-sisa sinar matahari selepasnya. Biasa kan, karena masih dekat jaraknya, maka kelihatan sinar, masih sisa sinarnya itu kan matahari itu. Kalau bahasa itu apa? Mega namanya, mega merah. Nanti kalau semakin tenggelam matahari kan semakin hilang dia, semakin tenggelam semakin ya, itu namanya mega merah, mega merah. Wa bimiqdari ma yu'adzinu asy-syakhsu, dan juga sebagian ulama menyebutkan ada ukuran waktunya. Ya, termasuk musannaf ini ada ukuran waktunya. Di sini Imam Nawawi disebutkan wa miqdaru ma yu'adzinu asy-syakhsu wa yatawaddau wa yatayammamu wa yustarul awrata wa yuqimus salata wa yusalli 5 raka'atin. Ada yang mengatakan juga, jadi Imam Syafi'i juga mengatakan ini. Ukuran waktu maghrib itu apa? Ketika seorang itu azan, kemudian dia wudu, kalau nggak ada air dia tayamum, kemudian menutup aurat, kemudian dia kerjakan sholat 5 rakaat maksudnya ba'd qabliyah maghrib, sama maghribnya tadi 3 rakaat jadi 5. Nah disitulah habisnya waktu maghrib. Jadi kalau Imam Syafi'i qaul qadimnya ini, qaul jadidnya. Jadi beliau mengatakan, nanti disebutkan di sini qaul jadidnya, beliau mengatakan bahwa waktu maghrib itu sebentar sekali. Jadi dari seorang itu azan itu berapa menit biasanya azan? Azan paling lama ya sampai 5 menit azan? Hah? Nggak sampai, paling ya 3 menit. Nah 3 menit. Kemudian qomat berapa? Nah, qomat paling semenit lah, itu pun kurang. Nah, kemudian wudu kalau nggak ada air ya tayamum. Kemudian sholat 5 rakaat, yaitu qobliyah maghrib, sama maghrib jadi 5 rakaat. Nah disitulah habisnya waktu maghrib. Ini qaul jadidnya Imam Syafi'i. Nah berarti kalau kita pikir-pikir itu kurang lebih waktu maghrib itu 15 menit, dekat sekali ya, dekat sekali. Maksudnya cepat sekali. Nah, ini disebutkan wa qauluhu bi miqdari ila akhir sakitun bi ba'di nuskhil matan. Nah, lapat miqdar ini dalam sebagian nusakh matan kitab enggak disebutkan karena enggak berlaku gitu. Fa in qada al miqdarul mazkuru kharaja waqtuha. Dan ketika tadi itu ukuran azan, qomat, menutup aurat, kemudian qomat kemudian iqamat, kemudian wudu, kemudian menutup aurat, salat 5 rakaat. Kalau habis selesai itu berarti sudah selesai waktu maghrib. Nah ini hada qaulul jadid, ini pendapat Imam Syafi'i pertama kali. Qaul jadid ini pertama kali, ada 2 pendapat Imam Syafi'i. Nah, berarti kalau kita pakai pendapat ini sangat-sangat cepat, berarti waktu maghrib itu 5 menit. Apalagi tadi sholatnya agak lumayan lama itu maghrib itu, hampir berapa itu, 10 menit lebihan dari zikir, sholat, ayat yang dibaca itu. Terus berarti kalau kita hitung begini berarti sekarang ini sudah masuk waktu isya.
Tapi ini kaul jadid. Nah sekarang kaul qadimnya. Wal qadim, nah ini yang dipakai oleh ulama. Imam Syafi'i itu ada dua kaulnya, ada dua pendapatnya, ada pendapat yang baru, ada pendapat yang lama. Tapi di sini disebutkan yang dipakai wal qadimu dan kaul qadim warajjahahu an-Nawawi, dan ini yang dipilih oleh Imam Nawawi. Kaul qadimnya ini. Anna waqtaha yamtaddu ila maghibis syafaqil ahmar. Jadi waktu maghrib itu yamtaddu, memanjang, lama gitu. Ila maghibis syafaqil ahmar, sampai habisnya mega merah itu. Jadi kan tenggelam matahari ini. Jadi arak sak beak-beak masih kelihatan karena masih dekat dengan matahari, tapi utuh tenggelam matahari. Tapi masih ada sisa-sisa merah. Nah, kapan habis waktu maghrib itu? Ketika merah-merah itu sudah hilang lamun buih, mulai petang, mulai wah denara sinar-sinar sa muncul Nah, disitulah hilangnya habisnya waktu maghrib. Berarti lumayan lama. Biasanya kan lamun lalu nongkol atau apa kan serius dah. Kira-kira berapa itu? Berapa menit itu? Lebih setengah jam lebih nih. Hampir sejam lah kurang lebihnya. Kalau enggak 45 menitan, lama gitu, lumayan lama. Kayak sekarang ini sudah. Ini pendapat Imam Syafi'i kaul qadimnya yang dipegang, yang jadi rujukan Imam Nawawi dan kebanyakan para ulama. Jadi kebanyakan para ulama itu memakai kaul qadimnya Imam Syafi'i, kaul yang dahulunya, yaitu waktu maghrib itu memanjang dia sampai hilangnya mega tersebut, mega merah, sebab pantulan sinar matahari yang tenggelam. Jika itu sudah hilang, udah nggak ada lagi cahaya yang naik, yang kelihatan itu di sebelah barat itu, sudah mulai hilang semuanya, berarti waktu maghrib habis, langsung masuk di saat itu waktu isya. Paham ya? Lagu lama dan masih serius, misal telat dan atau begawian ule-ule wah maghrib, ternyata ini ngembeh nih jam denara petang mati dile. Serius wah lamun masih ruan arak merah-merah, berarti waktu maghrib masih. Lagu anak petang ngeruan, berarti wah tamu waktu isya. Paham ya? Jadi waktu maghrib ini ada dua pendapat. Ada kaul jadidnya Imam Syafi'i dan kaul qadim. Kalau kaul jadidnya itu sangat sebentar, dari azan, iqamat, pakai baju tutup aurat, kemudian kemudian iqamat, kemudian sholat 5 rakaat qabliyah maghrib sama saat maghribnya, berarti kurang lebih 15 menitan. Kita beri kesempatan dan arah pengajian jadi habis maghrib karena waktu sedikit. Nah, kalau kita pakai pendapat yang baru Imam Syafi'i, tapi yang dipakai oleh kebanyakan ulama, khususnya Imam Nawawi, beliau memilih waktu dengan dasar kaul qadimnya Imam Syafi'i, itu memanjang, lumayan lama lah, dari terbenam matahari sampai hilangnya warna-warna merah di sebelah barat asbab pantulan sinar matahari. Jika itu masih ada, berarti waktu maghrib masih ada. Jika itu sudah hilang semuanya, sudah gelap, berarti waktu maghrib sudah hilang, langsung seketika itu masuk waktu isya. Paham? Ya. Orang dulu itu kan seperti itu, tidak kayak sekarang. Kalau sekarang ini kan pakai jam, sudah apalagi sudah alarmnya, sudah disetel gitu. Jadi kalau sudah waktu maghrib dia akan bunyi sendiri. Kalau dulu tidak ada, orang semua pakainya ngelihat daripada keadaan matahari, gitu. Keadaan ya pantulan daripada matahari. Wal isya'u, kemudian waktu isya, kita lihat isya ada nggak waktu? Dia ada anaknya, ini ada bunyi kalau isya, bunyi dia. Oh bunyi. Sini tinggal 14 menit, insyaallah bisa insyaallah. Wal isya'u, dan waktu isya bikasril aini mamdudan, yaitu dengan dikasrah ainnya, yaitu isya, isanya di kasrah ainnya itu isya, bukan usya, bukan asya, bukan. Kalau asya itu makan malam. Jadi ada istilah Arab itu ada ghoda, ada asya.
Jadi orang Arab itu dari zaman Nabi sampai sekarang itu makan itu cuma 2 waktu. Ada namanya goda itu ya kurang lebih jam-jam 10 itu makan besar, maksudnya makan nasi. Ada istilahnya asya itu makan sebelum waktu isya. Jadi ya bagusnya makan malam itu ya sebelum maghrib, itu bagus. Jangan biasakan makan waktu malam, itu kurang bagus. Usahakan jarak antara tidur kita dengan makan dengan tidur malam kita itu agak di jarak 2 jam. Itu untuk kesehatan. Kalau dibiasakan habis makan malam terus tidur lama-lama penyakit, kan kebanyakan penyakit itu dari makanan, maka timbul stroke, kolesterol, darah tinggi karena tidak bisa dicerna. Kita bawa langsung tidur, jadi ketika tidur itu organ ini diam. Itu kalau kita biasakan makan seperti itu habis malam sisa makan terus tidur itu jadi penyakit. Maka dianjurkan, kata dokter juga, mengambil istinbat dari hadis Nabi, waktu bagus makan itu ya sebelum maghrib. Mungkin ya sebelum maghrib ya setengah jam sebelum maghrib itu bagus untuk kesehatan. Ada istilah putur itu makan pagi jam-jam 7, tapi orang Arab itu bukan makan berat, itu bukan pakai roti tapi pakai korma sama susu sudah. Jadi makan beratnya itu pakai roti, pakai daging jam 10. Nanti makan beratnya lagi sebelum maghrib. Tapi kalau kita kan masya Allah sedikit makan tak tahu waktu. Jadi ya itu beraturan, jadi kurang menjaga tertib makan sehingga banyak dari diri kita ini yang kurang sehat fisik kita. Ini sebab saja, terkadang orang punya kebiasaan ya sering makan malam enggak tetap sehat. Nah, di sini di kasrah ayatnya amnamdudah, kemudian dipanjang Isya adayanya Isya, itu bukan Asya atau bukan Usya, Isya. Ismu li awalidz zulami. Isya itu artinya apa? Nama dari awal malam. Wa summiyat as-salatu bidzalik li fi'liha fihi. Dikatakan waktu Isya itu kok Isya? Kenapa disebut waktu Isya? Karena memang dikerjakan sholat di waktu itu, di waktu Isya. Kalau dikatakan Isya itu apa? Awal gelap. Jadi namanya awal gelap itu mulai petang, wah seumpama di nara cahaya di bumi ini petang bidang dia tahu apa-apa wah. Karena lamun masih waktu maghrib itu masih bau terserio apa-apa. Misal petang nih mati dilihat total wah. Nah, tetapi belum masuk waktu Isya mesti ada nanti bisa kita lihat kiri kanan karena masih ada pantulan sinar matahari mega merah itu masih muncul, itu masih bisa kita ngelihat itu masih. Tapi kalau sudah hilang, matahari sudah bawah lagi tenggelamnya sampai mega merah itu sudah hilang, maka disitulah dikatakan awalidz zulami, dikatakan awal gelap. Nah, ketika sudah nggak ada sinar itu, disitulah masuk pertamanya waktu Isya. Kenapa dikatakan waktu Isya? Karena dikerjakannya di waktu itu, yaitu awal malam, awal gelap, mulai sudah gelap petang. Nah, jadi masih waktu maghrib itu dia mana dikatakan petang. Karena apa? Masih bau terserio apa-apa. Karena masih ada bekas sinar matahari mega itu. Aku lama telang, otomatis nggak ada sinar lagi, sudah petang. Nah, seumpama tidak ada sinar-sinar pantulan cahaya daripada listrik dan sebagainya, betul-betul gelap, sudah nggak kita ngelihat kiri kanan gitu. Nah, itu berarti sudah masuk waktu Isya. Wa awal waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar. Dan awal waktu Isya ini apa? Yaitu ketika hilang syafaq, mega merah itu hilang. Jadi ketika hilang mega merah masuk waktu Isya. Ketika masih ada mega merah berarti waktu maghrib sudah masih ada. Jadi terbenam matahari, terus masih ada bekas sinar matahari itu merah, berarti masih ada waktu maghrib. Ketika sudah nggak ada lagi sinar-sinar merah itu, berarti waktu maghrib sudah habis. Ketika itu masuk waktu Isya. Jadi ada sholat yang nyambung, kecuali satu yang nggak nyambung.
antara zuhur dengan asarnya nyambung. Habis waktu asar zuhur masuk asar, habis waktu asar masuk waktu maghrib, habis waktu maghrib masuk waktu isya, habis waktu isya masuk waktu subuh. Nah, yang ada jeda itu ketika masuk waktu subuh belum habis waktu, belum boleh kita sholat. Kalau yang selain daripada subuh zuhur ini dia nyambung, habis itu habis sholatnya langsung masuk sholat yang lain, habis sholat yang satu masuk ke yang lain kecuali subuh. Namun subuh habis waktunya tidak boleh langsung kita sholat, tidak boleh, haram hukumnya. Paham ya? Hah? Karena tidak ada waktu. Mau sholat apa? Tidak ada waktu. Jangan habis subuh langsung sholat zuhur, belum masuk waktunya. Dia subuh itu memang dia tidak ada penyambung waktunya. Kalau zuhur habis langsung asar habis langsung maghrib, kemudian maghrib habis langsung isya, isya habis masuk subuh habis langsung zuhur. Masih panjang, ada berapa jam itu, dari jam 6 sampai jam 12 itu masih ada 7 jaman jedanya. Jadi nggak boleh. Seumpama kita mau sholat sunnah aja nggak boleh langsung habis subuh, nanti selepas selesai isya, pas masuk waktu isya kurang lebih ya 1 jam selepas subuh. Paham ya? Jadi subuh itu memang dia tidak langsung masuk ke waktu zuhur, enggak. Dia masih ada jeda lama. Awal waktiha idza ghaba syabaqul ahmar, dan awal waktu isya ini ketika hilang mega merah itu. Hilang mega merah, wah, tak mau waktu isya. Seumpama ke jok pinggir pantai Serio mesti ada, wah, terang-terang masih ada bekas-bekasnya itu. Nanti kita perhatikan aja amuh de narak ruweuna mega wah petang, wah berarti awal masuk waktu isya sudah itu, berarti sudah hilang waktu maghrib. Nah, ini waktunya. Waktu isya itu awalnya itu ketika hilangnya mega merah. Wa amal baladul ladzi la yaghibu fihi syafaqu fa waqtul isya'i fi haqqi ahlihi. Dan untuk negeri atau negara yang tidak ada waktu isyanya, maksudnya ada negara itu siang terus nggak pernah ada malam. Seperti di mana? Di mana itu? Negara yang siang terus, kadang setengah tahun sekali ada malamnya, itu pun kadang sebulan 2 bulan. Ada juga negara yang malam toh paling siangnya cuma sejam, ada itu. Nah, gimana sekarang nih ngukurnya kalau ada negara seperti itu, ada negeri seperti itu? Wa amal baladul ladzi la yagibu fi syafaq wa waqtul isya fi haqqi ahlihi ayyam dia ba'da ghurubi min ba'dal ghurubi zamanun yagibu fi syafaq aqrabu biladi ilaihim. Maka patokannya negara yang tidak ada waktu isyanya itu siang terus, dari maghrib sampai subuh itu siang. Atau ada negara yang seperti itu. Terus bagaimana cara kita mengetahui waktu isya? Maka dia berpatokan dengan keadaan waktu isyanya negeri tetangganya. Lihat tetangganya. Seumpama kita di Indonesia ini isya itu, waktu isya itu nggak ada. Maksudnya apa? Siang terus, terang terus matahari. Jadi mungkin sebulan, setahun itu cuma 2 bulan ada waktu malamnya, siang terus. Maka bagaimana di saat musim siang terus itu di negeri kita ini 24 jam itu siang terus, nggak ada tenggelam pun nggak ada. Maka cara kita mengetahui waktu isya tersebut lihat negara tetangga kita. Mungkin Malaysia dia punya waktu isya, mataharinya ada tenggelamnya, maka patokannya negara itu. Kalau sudah di sana isya masuk, berarti di tempat ini isya. Jadi bukan lagi dia pakai perkiraan matahari, tapi sudah pakai waktu, karena dia memang nggak ada anunya, nggak ada waktu isyanya. Nah, maka negara seperti itu, maka dia melihat keadaan negara yang ada di sampingnya yang mereka punya waktu isya. Seperti di kutub misalnya, di kutub itu kan sebagian itu malam, terus sebagian siang, terus berbulan-bulan.
Maka bagaimana untuk mengetahui waktu isya ini sudah masuk atau belum? Karena terang terus. Maka dia tengok negara yang sebelahan dengan dia yang ada malamnya. Nah, kalau di sana itu waktunya sejam isyanya, maka kita juga yang di kutub itu atau yang di negara yang nggak ada isyanya itu patokannya pakai sejam. Lebih dari itu ya nggak boleh. Harus disesuaikan dengan waktu negara tetangganya. Wa akhiruhu, dan akhir waktu isya itu yamtaddu bi ikhtiyari ila thuluthil laili. Jadi kemudian ada dua waktu isya ini, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Yang pertama waktu ikhtiar yaitu sampai sepertiga malam. Jadi waktu ikhtiar ini salat isya itu mulai masuk waktu isya sampai sepertiga malam, kurang lebih jam 2 ya, masih boleh. Kemudian watsani jawaz, ada waktu jawaz wa asyara ilahu biqaulihi fil jawazi ila tu'il fajr tsani. Kemudian waktu jawaz masih diperbolehkan mengerjakan isya itu sampai terbenamnya fajar tsani, yaitu waktu terbenamnya fajar tsani, waktu masuknya waktu subuh. Kan fajar itu ada dua, di sini disebutkan ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Di isya ini ada waktunya, ada dua, yaitu waktu ikhtiar yaitu sampai sepertiga malam. Sepertiga malam itu kurang lebih jam 2. Kalau kita sholat isya di sana masih boleh. Ada waktu jawaznya juga sampai sebelum masuk waktu subuh. Maknanya apa? Sebelum terbitnya waktu fajar shadiq. Fajar shadiq ini ya waktu subuh itu. Jadi ketika misalnya masih disetel itu suara di masjid itu pengajian subuh itu, masih ada nggak waktu subuh isya? Masih itu, supaya sudah kelolosan sampai baru nyetel di Masjid Montong itu mungkin setengah jam sebelum subuh itu tetap masih masuk waktu isya. Sebelum sampai terbenamnya fajar masuk waktu subuh. Waktu subuh. Kalau subuh masuk berarti isya sudah habis. Seperti yang dikatakan tadi, ada sholat itu hilang langsung masuk, kecuali subuh. Kalau isya hilang, isya langsung masuk subuh. Salah ya? Maka sudah kelolosan tindo, kursan karena kelelahan begawaian, urus karena dengar masjid disetel suaranya, tapi belum, masih tarahim misalnya, terus sebelum tarahim lah masih ngaji. Hampir ternyata yang ada pengajian sebelum salat subuh, sholat sudah subuh itu masih ada waktu. Dende ada bilang arwah sebar-hebar sekalian terkodok dosa beli itu. Kalau kita memang sengaja, tidak sengaja ketiduran karena capek, bangun-bangun pas waktu itu langsung sholat, tidak berdosa kita. Lalu karena sudah malas katakan, bareng sekalian atau kodok, itu dosanya ngeri. Jangan sampai ya. Tidak berdosa karena kita nggak sengaja, nggak ya. Tapi kalau kita sudah bilang, bareng sekalian kodok, telat, berdosa beli itu. Bisa dipendam kita di neraka 80.000 tahun nanti gara-gara kita mengkodok sengaja itu. Padahal kita sudah punya waktu yang ada, yang Allah siapkan walaupun sebentar. Insyaallah ya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita pahami dan insyaallah ke depan kita nanti. Oke, ada yang tanyakan? Hah? Paham insyaallah ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa memahami dan kita bisa amalkan. Wala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karam, salatullah salamullah salatullah salam
bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.